Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kagul hormati para alim, para ulama, para sepuh mini sepuh, takmir masjid beserta jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, kesempatan pada malam hari ini Al-Fakir akan menyampaikan materi tentang fikih zakat. Siap mirengaken nggih Bu nggih? Siap nggih? Sanes gedang keluduk mateng sak cengkeh nggih, moto ngantuk lambine dawe. Orem-orem diencrok laler, moto merem lambine ngiler, aja sampai niki nggih. Siap nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Fikih zakat. Bicara zakat ini secara umum ada dua. Ada satu zakat mal atau zakat harta, yang kedua zakat fitrah atau zakat badan. Jadi malam hari ini kita fokus zakat fitrah atau zakat badan. Para hadirin, yang pertama, siapakah yang berkewajiban berzakat fitrah? Ini penting. Siapakah yang berkewajiban zakat fitrah? Satu, Islam. Tentunya harus orang Islam. Atau non-muslim yang punya pegawai muslim, yang dari awal sudah ada perjanjian bahwasanya nafkah dari pembantunya yang muslim ini dinafkahi oleh majikan yang non-muslim. Yang kedua, ibu bapak, orang yang berkewajiban zakat itu pernah hidup di Ramadan dan hidup di Syawal. Napa, Pak? Pernah hidup di Ramadan, pernah hidup di Syawal. Syawal itu ditasydid, Syawal. Sanes Syawal. Lek Syawal ora ditasydid niku buntele bantal nggih. Bantal kok akeh ilere akeh tumoe, lah tutupi bantal jenenge Syawal. Lek Syawal buntele kadal. Tapi niki Syawal. Orang yang pernah hidup Ramadan dan Syawal maka berkewajiban membayar zakat fitrah. Contoh, orang yang hidup Ramadan saja tidak mendapati Syawal, tidak wajib zakat. Misalkan ada orang puasa selama Ramadan, nanti ini maghrib 1 Syawal jam 5 sore meninggal. Bahasa Indonesianya wafat, is dead. Cara Jawane mati. Napa mati niku, Pak? Napa mati niku? Salah. Napa mati niku, Bu? Halo, si urip apa wong iki? Bu, mati niku napa? Salah. Mati niku nikmati diganti. Teko alam donya ning alam buku kubur atau alam barzah. Lek wong apik sebutane sedo. Napa sedo niku? Setan orang nggodha, banter salah. Sedo, setan ora nggodha. Ana maneh sebutane tiyang sedo, tiyang sae sebutane wafat, wangsul, angsal, syafaat. Ana sebutane wong sing ora apik jenenge bongko, diobongno neraka. Ana sing gak pati enak terus bapak niku apa? Matek. Nikmate wis entek. Tapi ojo salah pengumuman. Nanti di masjid Jamiatul Huda ada orang meninggal, diumumaken mboten teng ngriki biasa. Ya napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah bongko, sampai keliru. Telah wafat atau telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia Bapak Yeni. Umpamane lho niki. Contoh lho Ustaz nggih. Aja sampai keliru nggih. Telah wafat utawa seda pun balik maneh. Orang yang pernah hidup di Ramadan dan hidup di Syawal maka wajib zakat. Berarti kalau ada bayi lahir setelah adzan maghrib malam hari raya, zakat apa mboten? Bayi lahir mantun maghrib di bulan Syawal, mboten metuhi Ramadan, mboten zakat karena dia hanya hidup di Syawal, tidak hidup di Ramadan. Tapi kalau bayi lahir jam 5
terus nanti maghribnya ini masuk malam 1 Syawal, malam hari raya, berarti wajib zakat karena bayinya hidup di pucuk Ramadan dan di pucuk awal Syawal. Pokok pernah hidup Ramadan dan Syawal ini wajib zakat. Senajan hidupnya hanya sak ceritan. Bahasa Indonesia sak ceritan itu apa? Masuk secerutan ya. Sedikit, misalkan lahir jam 5, kemudian jam 7 sudah meninggal. Kan hidupnya cuma sebentar, tapi mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Berarti wajib zakat. Ini yang kedua. Yang ketiga para hadirin, orang yang zakat itu, orang yang zakat itu untuk siapa saja? Satu, untuk dirinya. Yang kedua, untuk keluarga yang wajib dinafkahi. Siapa yang wajib dinafkahi? Anak dan istri. Nah, anak ini ada dua macam. Anak yang belum balik, siapa yang wajib menafkahi? Orang tua. Tapi anak yang sudah bekerja, sudah balik, siapa yang wajib menafkahi? Dirinya sendiri. Makanya ini nanti ada hubungannya dengan niat, nanti ada tambahan ilmu penting. Anak itu tidak serta-merta yang menzakatkan orang tua. Tapi anak yang belum balik, maka kewajiban orang tua, tak perlu izin pada anak, langsung saja dizakatkan. Tapi anak yang sudah balik, apalagi sudah mampu bekerja, nanti ada niat tersendiri. Baik, ini yang pertama. Yang kedua para hadirin, bentuknya zakat. Bentuknya zakat dalam mazhab Syafi'i harus berupa beras. Kalau di Jazirah Arab itu makanan pokoknya kurma, kemudian anggur kering. Waduh, Pak Takmir ini anggur merah nih. Dumane sing gelek razia anggur merah deh. Yang pertama kurma, gandum atau anggur kering, itu orang dahulu. Karena makanan pokoknya itu, maka zakatnya standarnya itu. Tapi Indonesia kalau panjenengan nedo makan beras atau nasi, Pak? Hanya di sini orang yang makan beras. Ya nasi dari beras. Nah, dalam mazhab Syafi'i, beras ukurannya standarnya adalah 2,5 alias 2,5 kilo setengah. Umpama dilebeni titik 2,7 utawa ganap 3 kilo, sae napa sae? Sae. Ustaz, apakah boleh zakat dengan uang? Dalam mazhab Syafi'i, zakat tidak boleh dengan uang, harus dengan bentuk beras. Boleh dengan uang, disetorkan ke panitia zakat, sama panitia zakatnya sebelum disetor ke fakir miskin dibelikan beras. You understand? I love you. Atau boleh dengan uang, tidak lewat panitia zakat, langsung diberikan ke fakir miskin, boleh, tapi ikut madhab Hanafi. Siapa Pak? Hanafi. Ada namanya Pak Hanafi? Ya dieling-eling niku, madhab Hanafi. Tapi perlu diingat, kadarnya bukan 2,5 kilo, tapi 3,8. Ingat 3,8, hampir 4 kilo. Standarnya bukan beras, tapi bisa kurma, bisa anggur kering, bisa gandum. Ele-elean, misalnya standarnya kurma. Kurma misalkan harganya 50 kali 3,8 gawe 4 kilo. Berarti berapa? 200.000. Berarti kalau mau zakat fitrah pakai uang langsung, ya kurang lebih 100 sampai 200.000. Silahkan, boleh ikut siapa? Madhab Hanafi. Jangan uangnya ikut Hanafi, kadarnya ikut Syafi'i. Ini tidak boleh. Ini namanya mencampur adukkan, jukuk saenake dhewe, namanya talfik di dalam hukum. Padha karo mangan soto dicampur karo sego goreng. Enak napa ambiar? Ambiar. You understand? Baik, selanjutnya para hadirin, bagaimana caranya? Nah, ini yang penting. Jangan lupa nih niat dari dirinya sendiri. Ustadz, niatnya apakah harus diucapkan? Tidak perlu diucapkan, tapi yang diucapkan itu sunnah. Cukup niat di dalam hati. Ustadz, apakah harus bahasa Arab? Wong saya nggak pati fasih. Tidak perlu bahasa
Arab kalau nggak bisa. Kalau bisa misalkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi, misalkan seperti itu. Tapi kalau nggak bisa cukup pakai bahasa yang dipaham. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Di mana? Di dalam hati, atau untuk anak saya yang belum balik ini, atau istri saya. Lah, anak yang sudah balik bagaimana, yang sudah bekerja? Atau belum bekerja, misalnya kelas 3 SMA, belum bekerja tapi sudah balik. Itu coba siapa yang harus niat? Anaknya, tidak boleh orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya sudah balik. Ini diperhatikan penting. Anak yang sudah balik misalkan SMA, bagaimana niatnya? Anaknya harus niat zakat sendiri. Ustadz, kan dia nggak punya beras, belum bekerja. Betul, jenengan yang belikan beras, tapi siapa yang niat? Anaknya. Diwakilkan ke siapa? Kepada orang tuanya. Ustadz, anak saya nggak ada di Jogja. Telepon, nak, sampean tak zakat no yo, sampean tak zakatkan ya. Iya pak, tolong jenengan yang niat. Lah itu sudah sah. Seperti itu para hadirin, nggih. Minimal anak yang sudah balik itu dikasih tahu oleh orang tua bahwasanya beliau kita zakatkan. Yang terakhir, untuk siapa zakat tersebut? Adalah untuk 8 golongan, terutama fakir dan miskin. Siapa fakir itu? Fakir itu butuhnya 10, cuman mampu 2 atau 3 atau 4. Niku jenenge fakir. Kalau miskin ini rodok sugihan titik, butuhnya 10 tapi mampunya cuman 7 atau 8. Panjenengan biar seleksi sendiri di tempat kita siapa yang paling miskin, maka itu yang paling berhak untuk kita bagikan zakat. Semoga dengan sedikit tambahan wawasan tentang zakat ini menambah semangat kita untuk berzakat dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cekap pematur saking kula, krepek gedang godhong telo, titik edang pokok podo kroso, kecepot gulana merah, bila salah lopot nyona sapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.